sempat mengatakan, karena nggak lama diwawancari oleh media, saya menjawab bahwa lagi heboh tanggapan Ustadz Yusuf Mansur yang katanya pernikahan Luna Maya itu tidak sah. $25 tunai. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Kalau melihat dalam ilmu syariat berarti itu tidak sah akadnya. Dan juga perlu diketahui untuk saksi ini harusnya adalah orang yang paham terhadap ilmu syariat, bukan hanya orang yang mempunyai nama atau orang yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang dia itu berpengaruh. Harusnya orang yang paham. Contohnya kayak abang ini ya saksinya. Halo guys, kembali lagi bersama channel FKR Project. Pernikahan Luna Maya deh, katanya tidak sah. Loh, kok bisa? Ini bukan asumsi netizen doang, tapi katanya berdasarkan para pendapat Ustadz. Salah satunya Ustadz Yusuf Mansur nih. Berita yang beredar sekarang, bisa-bisanya pernikahan Luna Maya dan Maxim itu gak sah teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya, emang bener ya? Apa karena prosesinya atau ada syarat sah yang terlewatkan teman-teman? Yang jelas, dunia maya lagi panas banget nih. Karena pernikahan yang harusnya jadi momen bahagia malah dipertanyakan keabsahannya teman-teman ya. BTW gosip-gosip ini bisa aja salah teman-teman ya. Atau bisa juga jadi awal terbongkarnya sesuatu. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng dari sisi netizen sampai pendapat nih para ustadz tentang pernikahan Luna Maya dan Maxim. Terus ngomongin hal yang seger-seger, gue punya rekomendasi nih, parfum dari Hin. Ini aromanya seger banget. Jadi kalau kalian kayak suka aromanya kayak abis mandi, nah pagi-pagi hari nih, gue punya rekomendasi nih. Kalau yang Straight itu bisa tahan 8 jam. Tapi kalau Eau de Parfum itu bisa di bawah 8 jam aja ya teman-teman. Tapi 6-8 jam udah oke. Kalau sedangkan Straight ya klaimnya itu bisa 8-12 jam. Balik lagi ke topiknya Luna Maya teman-teman. Kalau pernikahan itu dianggap nggak sah, sebenarnya gimana sih aturannya? Apakah pendapat netizen dan ustadz itu valid? Kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita dengerin nih salah satu komentar netizen. Lagi heboh tanggapan Ustadz Yusuf Mansur yang katanya pernikahan Luna Maya itu tidak sah akibat si suami itu pas ijab kabul itu ada jeda 3 detik. Katanya memang harus 1 kali tarikan napas. Tapi ada juga yang membenarkan katanya kalau misalkan grogi nggak apa-apa, tetap sah-sah aja. Yang mana yang benar coba? Ini pendapat dari netizen dan gue juga pengen lihat deh sudut pandang netizen dari komentar ini. Masih percaya Yusuf Mansur? Kita lihat dulu deh pernikahan Luna Maya dan Maxim itu kayak gimana teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Butier Maxim Andre Islam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar $2025 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia $2025 dibayar tunai. Saksi sah, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oke. Ini sudut pandang secara umum ya. Saya sebagai yang reaction ya, kayak ya gak ada keanehan ya, atau emang karena saya belum menikah jadi saya nggak tahu banget gitu. Oke, langsung aja deh kita lihat dari komentar netizen nih yang bilang nggak sah. Apa ya bisa bilang nggak sah ya? $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia $2025 dibayar tunai. Saksi. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut.
Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majril bal'i riqi wa qat'un nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas, atau berhenti bernapas, itu kan sebentar, menelan ludah nih. Itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya, itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat di dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Dan juga perlu diketahui untuk saksi ini harusnya adalah orang yang paham terhadap ilmu syariat. Bukan hanya orang yang mempunyai nama atau orang yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang dia itu berpengaruh. Jadi jangan yang seperti ini yang diutamakan, tapi yang paham terhadap ilmu syariat. Karena saksi ini menjadi tolak ukur kesahan di dalam pernikahan. Kalau saksi mengesahkan pernikahan padahal pernikahannya ini secara syariat, secara aturan tidak sah, maka saksi dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan pernikahannya berarti ini ketika berduaan itu menjadi sebuah kemaksiatan. Berpegangan tangan menjadi maksiat. Ketika wik-wik hubungan badan berarti dia itu melakukan sebuah perzinahan. Dan nanti anaknya itu menjadi anak perzinahan. Kalau misalkan seperti itu. Dan ini sangat fatal sekali. Makanya di dalam pernikahan itu ini adalah sebuah ibadah ritual yang sangat-sangat harus diperhatikan karena ini adalah ibadah. Jadi saran saya untuk Mbak Luna diulangi lagi akad pernikahannya ya. Tidak usah rame-rame, cukup akadnya saja yang diulangi lagi untuk menjaga-jaga, untuk ihtiyat. Itu tidak jadi masalah. Oke, gimana teman-teman? Minta diulang ya. Jadi statement dia kayak kita nggak boleh banget, kayak kan tadi Maxim kayak ngambil mic banget ya, ngambil mic kan. Jadi kata dia itu tidak sah karena ada namanya jeda teman-teman. Dan jedanya itu udah nyampe 3 detik lah, dihitung sedetail itu sama dia ya. Terus mempermasalahkan juga nggak hanya jeda, tapi mempermasalahkan saksinya juga nih. Kenapa saksinya Raffi Ahmad yang punya nama? Harusnya orang yang paham. Contohnya kayak abang ini ya saksinya. Aduh, jadinya hubungan Luna Maya sama Maxim itu jadinya maksiat. Aduh, gimana nih pendapat dari netizen gue yang tercinta nih ya? Kita lihat ya netizen yang tercinta, let's go. Penjelasan lu udah dibantah sama Gus Wafi. Oke, nanti udah dibantah, nanti kita lihat dari ustadz yang lain ya. Ini ada Gus Wafi ya. Next, Maxim kan bukan asli orang Indonesia. Mungkin saja lidahnya masih belum terbiasa. Insya Allah niatnya sudah bagus. Allah juga pasti sudah bisa memahami. Jadi serahkan saja kepada Allah. Ini komentar yang sangat positif, sangat sekali. Maksudnya positif sekali gitu. Ini komentar yang sangat positif sekali. Kebagian orang itu terusik. Ruben Onsu dengan Desi Ratnasari diributin. Sekarang Luna Maya nikah juga diributin. Maunya apa coba? Kalau nggak ribut nggak seru loh. Aduh, gimana teman-teman? Oke, kita lihat deh dari sudut pandang Ustadz ya. Ustadz, kemarin ada artis yang nikah, tapi pas ijab qabul nggak satu nafas, ada jeda sedikit. Apakah sah nikahnya? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, berkaitan dengan ketentuan ijab qabul, ini dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang berbunyi, "Idza takhallala bainal ijab wal qabul zamanun tawilun lam yasih." Apabila antara ijab dan qabul diselangi waktu yang lama, maka tidak sah akad nikahnya. Adapun jeda yang hanya sebatas menarik nafas atau mungkin karena agak grogi tapi tidak terlalu lama, maka nikahnya tetap sah, tidak perlu diulang. Karena tidak ada ketentuan ijab dan qabul harus kali nafas. Ada-ada aja netizen. Ada-ada aja netizen. Berarti pernikahan Luna Maya dan Maxim sah. Nah, kita lanjut lagi. Saya juga penasaran sih, emang apa sih komentar dari Yusuf Mansur? Setelah saya cari tahu ternyata ada nih di sini. Kita dengerin ya. Sempat mengatakan, karena gak lama diwawancarai oleh media, saya menjawab bahwa insya Allah kalau ngelihat rekamannya sih jedanya bukan jeda yang gimana-gimana gitu, sehingga insya Allah sah gitu. Dan rasanya saksi-saksi dan dari yang menikahkan sendiri, kemudian di sana pun
kita harus berbaik sangka bahwa insya Allah mereka punya pengetahuan yang cukup untuk mengatakan bahwa ijab kabulnya adalah sah. Dalam ijab kabul ini ada istilah al-muwalah. Dalam ijab kabul ketika akad nikah. Di dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi menyatakan, qultu as-sahihu ishtiratu al-qabuli 'ala al-fawri. Aku katakan pendapat yang sahih adalah disyariatkannya penerimaan secara langsung, fauran, seketika. Fala yadurru al-faslu al-yasiru. Maka atau tapi jeda yang singkat tidak membahayakan. Wa yadurru at-tawilu. Yang membahayakan itu, yang mendatangkan madharat, terbuka peluang masalah kalau ada jeda yang panjang. Ketika kemudian akad nikah itu saya ngomong sama istri gitu ya, sama teman-teman gitu, saya bilang ini sih kayak pembahasan tentang istisna gitu. Ada huruf istisna kan gitu. Kata-kata istisna, pengecualian gitu. Illa ya. Kalau kemudian nggak ditinggal minum, nggak ditinggal makan, nggak ditinggal pergi, nggak beranjak dari tempat TKP gitu ya, dari kejadian, ya masih berlaku istisna itu. Tapi kalau kemudian ketika ngomong kecuali gitu, tinggal pergi, ada jeda minum, makan dulu, pindah, ya ilahnya jadi udah nggak disebut istisna, nggak disebut pengecualian. Nah, dalam akad nikah punya ijab qabul ada syarat al-muwalah. Tapi ini Imam Nawawi yang ngomong di Rawdatul Talibin. Kemudian apa lanjutan dari perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin? Setelah menjelaskan kalau ada fasal itu yang yasir gitu, itu nggak apa-apa gitu. Yang bahaya itu kalau at-tawil. Fala yadurru al-faslul yasiru wa yadurru at-tawilu. Jadi patokan lamanya jeda ijab qabul itu sah atau tidaknya itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Urf bil urfi, dan ini ada di I'anatul Talibin. I'anatul Talibin juga ini karya ulama besar juga dari mazhab Syafi'i loh. Mazhab yang dipakai oleh kita sendiri di Indonesia mayoritas ya. Karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati. Oke, kalau yang saya dapat sih dari rekaman ini intinya sih sah sih ya. Bahkan tadi dia bilang balik lagi ya ke kebiasaan penduduk setempat, yang artinya contohnya kayak Maksim, orang luar yang nggak bisa bahasa Indonesia. Menurut saya teman-teman tuh hal yang wajar ya. Ya jadi intinya sih yang saya tangkap sah. Dan saya juga penasaran apa nih dari komentar netizen. Dari mana duitnya? Oh iya, meme ya. Dari mana duitnya? Gak usah ngambil pendapat Mansur lah, dia orangnya nggak berilmu. Maharani ya, jangan gitu. Kok komennya pada ngeri-ngeri ya? Yaudah deh, saya undur dulu. Saya no komen ya. Saya cuma membacakan komentar dari tadi ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa, tidak luput dengan kata salah. Dan balik lagi, kalau ada ekspresi yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa cek out parfum, linknya ada di deskripsi. See you, goodbye, bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.